Baik, yang pertama baris ketiga, ini kita akan membuat objek the list pada kelas double linked list, di mana objek the list ini berupa pemanggilan konstruktor double linked list. Kita tahu dia membuat objek karena ada kata new. Terus kita langsung masuk ke konstruktor double linked list. Ya, disebut konstruktor karena nama metodenya sama dengan nama kelasnya ya. Nah, kita masuk ke metode konstruktor double linked list. Sebelum itu, pada kelas double linked list ini itu membuat dua variabel baru dengan nama first dan juga nama last. Kemudian pada metode double linked list ini akan mengset nilai awal adalah null. Jadi pada kelas double linked list itu mendefinisikan dua variabel. Yang pertama adalah first, yang kedua adalah last. Terus dari konstruktor double linked list itu memberikan nilai awal, yaitu firstnya 0 dan lastnya 0. Kemudian kita masuk lagi ke kelas utama. Pada baris keempat, objek the list memanggil metode insert first 22. Maka kita masuk ke metode insert first pada kelas double linked list. Insert first. Nah, pada baris ke-14. Kita langsung ke baris 15. Sebelum itu, metode insert first ini membutuhkan satu parameter di mana membutuhkan satu parameter, yakni data dalam bentuk integer. Kemudian kita baris ke-15, kita membuat objek baru dengan nama node. Berarti kita membuat objek baru. Di mana objek baru node ini memanggil metode node data. Jadi kita masuk ke metode node pada kelas node. Sebelum itu, pada kelas node ini kita mendefinisikan bahwa data bentuknya integer, kemudian variabel baru dengan nama next dan variabel baru dengan nama pref. Pada metode node itu membutuhkan satu parameter, yakni data dalam bentuk integer. Kemudian masuk ke baris 7-nya, this data sama dengan data. Datanya kan tadi 22, berarti this data sama dengan 22. Maka pada baris ke mana tadi? Pada baris baris ke-15 ini kita membuat baris 15 ini kita membuat objek baru ya dengan nama node dengan datanya yaitu 22. Ini namanya pref dan ini namanya next. Seperti ini objek baru. Kemudian kita masuk ke baris 16-nya. Ada perintah if, yaitu perintah kondisional dengan syarat method is empty. Maka kita masuk ke method is empty, yaitu baris ke-10. Terus kita masuk ke baris ke-11-nya, return first sama dengan 0. Apakah firstnya sama dengan 0? Iya. Maka method is empty mengembalikan kata benar. Berarti kata benar kita masuk ke baris 17. Last sama dengan node. Maka sekarang lastnya itu di sini. Last.
bukan di sini lagi ya. Berarti ini tidak ada. Terus kita langsung masuk ke baris 20. Jangan masuk ke baris 19 ya, karena kan tadi kita udah masuk ke baris 17. If adalah perintah kondisional, atau bisa disebut dengan perintah pemilihan. Kita langsung masuk ke baris 20. Not next sama dengan first. Nah, berarti not next ini next sama dengan first. Firstnya kan 0, berarti sama dengan 0. Kemudian first baris ke-21, first sama dengan not. Berarti kita juga buat baru dengan nama first. Set sama dengan not. Maka first yang sama dengan 0 ini sudah habis ya, sudah dirubah. Kemudian udah selesai. Maka kita masuk lagi ke kelas utama. Set. Nah, kita masuk ke baris kelima sekarang. Object the list memanggil metode insert first 44. Sebelumnya tak kasih tahu ya apa bedanya insert first sama insert last. Insert first ini kita akan memasukkan objek kita akan memasukkan data baru yang nantinya data ini akan ada di depannya gitu. Misal kan tadi 22 ya. Nanti 44 itu bakal ada di depannya. Jadi 4422 gitu. 66 juga, berarti jadi 66 44 22. Kalau insert last itu bakal muncul di akhir. Jadi nanti setelah 22 11 33 55 gitu. Jadi kalau nanti penaruhannya itu salah, ya berarti salah gitu. Kayak ini baris kelima, nanti otomatis 44 ini ada di depannya 22, nggak boleh di belakangnya ya. Kalau di belakangnya itu berarti salah. Kita masuk ke insert first. Mana insert first? Nah ini baris ke 15 lagi. Kita membuat objek baru. Tuh, gak cukup ya. Seharusnya di depannya ya. Mungkin tak pindah sedikit dulu ya. Serut. Last sama first. Nah, kita membuat objek baru ya. Kita taruh di sini. 44 pref next dengan nama node. Nah, kayak gini ya. Itu akibat dari baris ke-15 ini, kita membuat objek baru dengan nama node, di mana metode node ini memanggil di mana objek node ini memanggil metode node data. Kemudian kita masuk ke baris 16. Ada perintah kondisional dengan syarat is empty, maka kita masuk ke is empty-nya. Di baris ke-11, apakah first itu sama dengan 0? Tidak, karena kan first kita tadi sama dengan 22. Maka metode is empty mengembalikan kata salah. Nah, karena salah, kita masuk ke baris 19. First, aduh ya Allah, jatuh. Maka kita masuk ke baris 19. Nah, hilang guys 19-nya. Nah, first previous sama dengan node. Jadi set. Nah, berarti akan ada panah baru, dimana first ke previous sama dengan node. Maka panahnya kayak gini guys. Kemudian
Kemudian baris ke-20 not next sama dengan first. Maka not di next ke first. Maka panahnya kayak gini. Shoot. Kemudian baris ke-21 first sama dengan note. Maka sekarang firstnya itu note. Berarti di sini first. Nah, yang ini hilang ya. First yang ini gak ada. Nah, sekarang firstnya ada di 44. Perhatikan ya, firstnya ada di 44, kemudian ada panah dari 44 ke 22, dari 22 ke 44. Nah, selanjutnya yaitu baris ke kelas utama lagi, baris ke mana? Baris ke-7. Baris ke-6. Object the list memanggil method insert first 66. Maka kita ke method insert first 66. Mana method insert first? Ya, baris ke-14 lagi method insert first. Kemudian ada objek masuk ke baris 15, yaitu kita membuat objek baru dengan nama node, di mana objek node ini memanggil method node data, yaitu node 66. Maka kita buat baru lagi di sini 66 brief sama next. Shoot. Node. Kalau udah nulis node ya, node yang tadi itu dihapus ya. Nah, ini dihapus. Nah, kalau sudah, kita ke baris selanjutnya ya, yaitu baris ke biarin. Kita masuk ke baris 16. Perintah kondisional if else, di mana syaratnya yaitu method is empty. Maka kita menuju ke method is empty, baris ke-11. Kemudian kita cek apakah first sama dengan 0? Tidak, karena firstnya 44. Maka method is empty mengembalikan kata salah. Karena salah, kita kerjakan ke baris 19. First previous sama dengan node. Maka ada panah ya. Dari first itu kembali ke node. Nah, kemudian masuk ke baris 20-nya. Node next sama dengan first. Maka ada panah dari node di next ke firstnya, yaitu 44. Kemudian baris ke-21 first sama dengan node, kemudian dipindah firstnya, sekarang itu ada di node. Nah, ini hapus. Nah, set, jadilah seperti ini. Oke, maka method insert first selesai ya. Mana? Method insert first selesai. Nanti kalau method insert first lagi, misal method insert first 88, nanti bakal ke sini, ke depan, terus ke depan. Jadi nanti urutannya tampil itu adalah 66, 44, 22 kayak gitu. Kemudian kita langsung ke kelas utama lagi, yaitu metode baris ke-7. Object the list memanggil method insert last 11. Maka kita menuju ke method insert last. Mana method insert last? Mana method insert last? Sebentar ya. Masih mencari method insert last. Ini. Method insert last baris ke-24. Pada metode ini itu membutuhkan satu parameter, yakni data, di mana bentuknya adalah integer. Kemudian kita masuk ke baris 25-nya.
kita membuat objek baru dengan nama node, di mana objek ini memanggil metode node data, yaitu node-nya 11. Maka kita membuat objek baru. Set di sini aja. 11. Kemudian ada pref, kemudian ada next. Node yang ini hapus ya. Maka kita masuk ke baris if lagi, baris ke-26. Kita cek syaratnya, yaitu masuk ke metode isEmpty. Maka kita ke isEmpty. Apakah first sama dengan 0? Tidak, karena firstnya itu sama dengan 66. Maka metode isEmpty mengembalikan kata salah. Ya, karena salah, maka kita masuk ke baris ke-29. Last next sama dengan node. Maka shoot. Maaf ya, like ngeblur ya. Baris 29 itu last next sama dengan node. Maka lastnya kan ada di 22 ya. Ini tadi nih tidak berubah. Lastnya 22 itu di next ke node. Maka ini gini. Shoot. Nah. Set gitu ya, guys. Kemudian ini hilang nih. Nolnya ini hilang. Kemudian masuk ke baris 30. Node previous sama dengan last. Maka ada panah dari node kembali ke last. Shoot. Semoga jelas. Kemudian masuk ke baris ke-32. Last sama dengan node. Maka sekarang last yang tadi ada di sini, sekarang lastnya ada di sini. Last. Nah, last yang ini itu hilang. Nah, nanti urutannya jadi kayak gini. Semoga tidak 66, 44, 22, dan 11. Kayak gitu. Ada di belakangnya. Begitu ya teman-teman. Begitupun buat yang lain ya. Biar segera masuk ke metode yang lain ini. Misalkan nanti berapaan ya? Berapa? Mana? Kita masuk ke baris berapa? Baris 8 sekarang. Object the list memanggil metode insert last 33. Nah, nanti itu intinya bakal sama aja ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat objek baru dengan nama E33. Kemudian ini ada pref, ada next. Node gitu kan, objeknya kan node, otomatis node yang ini hilang. Kemudian nanti kalian masuk aja ke metode insert last, otomatis nanti sama kok. Pas masuk ke metode isEmpty itu firstnya dicek apakah first sama dengan 0, tidak, karena kan firstnya gak pindah ya, firstnya tetap di 66. Berarti metode isEmpty itu bakal mengembalikan kata salah terus ya. Jadi otomatis nanti langsung ke baris else-nya itu nanti akan muncul panah juga kayak gini. Terus ini ke sini, kemudian last-nya ada di sini. Gitu kan. Kemudian masuk ke baris 9 kelas utama tadi, yaitu kita ada objek the list memanggil metode insert last 55, ya kan, berarti kita mah ada objek 55 gitu kan. Brief next node gitu kan. Nah, nanti bakal dicek di metode isEmpty apakah first itu sama dengan 0, ya tidak, karena firstnya juga masih 66. Maka kita masuk ke perintah else-nya. Perintah else akan membuat kayak gini nanti ya.
aku percepat ini ya. Soalnya kan sama aja caranya dengan yang 11. Kemudian nanti lasnya ada di sini. Las yang ini hapus. Nah, nanti dari baris akibat ya, akibat dari baris keempat kelas utama sampai ke baris ke-9 itu bakal ngakibatin kayak gini ya. First-nya 66, terus ada 44, 22, 11, 33, 55. Selesai.